Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 107 Sebuah tamparan di tempat terbuka. Menunggu jawaban darinya, Guan Xilin melihat dengan ngeri bahwa Murong Yisuan tengah menatap dengan linglung ke arah kereta kuda di belakangnya dan wajahnya langsung menjadi gelap saat dia menggeser kakinya satu langkah ke kiri, menempatkan tubuhnya yang berotot tepat di depan Murong Yisuan untuk menghalanginya. Saya katakan, apa yang sedang kamu lihat? Kakak Murong, apakah kamu kenal orang di dalam kereta itu? Feng Qingge berjalan perlahan mendekat, dan bertanya dengan suara lembut. Tatapannya menatap keluar kereta kuda sesaat sebelum beralih menatap Guan Xilin dan berkata dengan senyum tipis, karena tuan muda ini adalah teman kakak besarku, Murong, maka kau juga temanku, Feng Qingge. Apa hubungan orang di dalam kereta dengan tuan muda ini? Mengapa kita tidak mengundangnya keluar untuk bertemu? Dia telah mengamati dari kejauhan selama beberapa saat dan dia merasa khawatir tentang hal ini. Ekspresi terpesona di wajah Murong Yisuan telah membuatnya merasa terancam untuk pertama kalinya sejak dia mengambil alih dan mengambil identitas Feng Qingge. Tatapan yang diberikan Murong Yisuan itu terlalu familiar baginya, dan itu juga membuat hatinya bergetar. Dulu, dia selalu diam-diam mengamati sambil berdiri di satu sisi seperti sekarang, melihat tatapan lembut dan penuh kasih sayang yang sama saat menatap Feng Qingge dengan linglung. Namun, sejak dia mengambil alih identitas ini, dia selalu merasa bahwa dia tidak memiliki kelembutan dan kasih sayang yang sama seperti yang ditunjukkannya kepada Feng Qingge sebelumnya. Meskipun saat menatapnya sekarang, dia juga akan menggunakan kata-kata yang lembut dan sangat akomodatif padanya. Namun, betapapun sensitifnya dia telah merasakan perbedaannya. Hal itu membuatnya gelisah, tetapi dia tidak berani menyelidiki lebih dalam, sangat takut hasilnya akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Dia telah mencoba menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya pikirannya yang terlalu dalam. Namun, tadi, dia berdiri agak jauh dan mengamati. Saat pria itu menyingkirkan tirai saat keluar, dia melihat cara Murong Yisuan memandang ke dalam kereta, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tak perlu dilihat, nalurinya sebagai seorang gadis mengatakan bahwa orang di dalam sana pastilah seorang wanita. Namun, wanita macam apa dia? Yang mampu membuat Murong Yisuan melupakan dirinya sendiri seperti ini. Guan Xilin menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Apakah aku begitu akrab dengan kalian berdua? Hanya karena kalian ingin bertemu, dan dia harus keluar untuk menunjukkan dirinya kepadamu. Mendengar itu, raut wajah Feng Qingge menjadi gelap, tetapi dia tidak marah, tetapi malah menoleh ke arah kereta kuda dan berkata dengan lembut, Nona, takdir telah menjodohkan kita. Mengapa tidak keluar untuk bertemu? Di dalam kereta, Feng Jiu memainkan rambutnya yang terurai di dadanya, matanya menyipit dan sudut bibirnya di bawah kerudung terangkat membentuk senyum nakal yang jenaka. Suaranya tidak tergesa-gesa seperti yang terdengar, 3 bagian lesu, 7 bagian acuh tak acuh. Apakah aku mengenalmu? Mengapa aku harus keluar dan menemuimu? Mendengar suara itu keluar dari dalam kereta kuda, Feng Qingge sedikit terkejut, karena dia merasa suara itu agak familiar. Dan dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan Murong Yisuan terkejut, suara itu, yang terdengar agak mirip dengan suara Qingge, namun berbeda, karena suara itu dipenuhi dengan kemalasan dan kemalasan yang acuh tak acuh, yang sangat memikat. Mungkin sedikit keakraban itulah yang membuat hatinya merasa sangat gelisah sehingga dia melewati Guan Xilin di depannya dan pergi ke kereta kuda dengan tangan terentang untuk membuka tirai. Namun, sebelum tangan yang terentang itu menyentuh tirai, sebuah tangan besar mencengkeramnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Guan Xilin melotot ke arahnya, wajahnya tidak bersahabat, menatap dengan sangat tidak senang ke arah gadis yang sangat cantik itu, tiba-tiba berpikir bahwa semua otaknya pasti telah terkuras untuk menumbuhkan wajah itu, dan dia tidak dapat memahami ucapan manusia. Melepaskan. Feng Qingge menegur, alisnya berkerut rapat saat dia menatap tangan yang mencengkeram pergelangan tangannya. Guan Xilin menariknya hingga mundur 2 langkah sebelum melepaskan tangannya. Wajahnya menunjukkan penghinaan yang amat sangat saat berkata, jika kau tidak ingin membuka tirai kereta, kau pikir aku akan mau memegang tanganmu. Tamparan. Sebuah tamparan keras terdengar. Qingge. Warna di wajah Murong Yisuan sedikit berubah, dan dia segera melangkah maju. Guan Xilin berdiri sambil memegangi wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melotot marah ke arah Feng Qingge, kau menamparku.